Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Mahasiswa. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu realita anak kuliah zaman sekarang. Bersama aku, Hafida, dan juga teman-temanku. Halo, Assalamualaikum. Aku Syifa. Aku Anissa. Aku Bunga. Kalau ngomongin kehidupan anak kuliah zaman sekarang nih, itu relate banget ya. Mulai dari tugas yang numpuk, organisasi, overthinking tentang masa depan, dan juga kehidupan yang sangat dekat dengan gadget dan juga media sosial. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tentang bagaimana mahasiswa zaman sekarang itu menghadapi semua itu dari sisi Islam dan juga perkembangan itu. Anissa, menurut kamu kehidupan mahasiswa seperti ini, seperti sekarang tuh seperti apa sih? Menurut aku sih ya, kehidupan mahasiswa tuh lebih sibuk, terus banyak strateginya dibanding orang-orang tuh bayangin. Kalau gitu sekarang mahasiswa tuh bukan hanya kuliah aja ya, tapi mereka tuh ada yang sambil organisasi, terus ada juga yang magang bahkan dari semester 3, terus ada juga yang kerja sambil kayak part time gitu. Bener sih, kadang juga kalau ada tugas, kayak tugas satu belum selesai, tiba-tiba udah ada tugas lain. Apalagi kalau deadline-nya juga barengan. Jadi kalau jadi mahasiswa itu kayak kurang tidur gitu deh. Nah, ditambah lagi dari lingkungan sekitar yang juga besar banget. Kadang kita merasa harus selalu produktif, harus aktif ikut organisasi, dan juga harus punya ada peningkatan kayak gitu. Nah, itu sih yang bikin mahasiswa zaman sekarang tuh gampang burn out, terus capek mental, dan juga sering overthinking. Kalau ngomongin mahasiswa zaman sekarang nih, itu kan pasti nggak lepas dari teknologi. Nah, menurut kalian nih, teknologi itu membantu kalian atau malah bikin masalah? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya membantu banget ya. Apalagi sekarang kan udah ada kayak e-book, terus internet. Jadi kita bisa belajar dari platform mana aja deh gitu. Apalagi kan komunikasi itu kan sangat penting ya. Sekarang tuh bahkan ada yang udah rapat, terus kerja kelompok itu bahkan dari rumah tuh bisa dari mana aja. Jadi bisa lewat Zoom gitu. Tapi di sisi lain itu teknologi itu juga ngebuat kita ke distract. Kadang kita sebagai mahasiswa misalnya tuh mau nyari materi atau nyari tugas di internet, tapi kita ke distract malah jadi scrolling TikTok gitu ya kan. Keren banget sih. Oke, menurut kalian nih, kenapa sekarang mahasiswa tuh banyak yang merasa burnout atau overthinking? Menurut aku tuh karena tekanan hidup sekarang tuh lebih besar. Kadang tuh banyak mahasiswa itu takut soal masa depan, ragu sama dirinya sendiri. Dan jadinya tuh dia tuh takut gak sukses, takut gak sukses, dan juga takut ketinggalan sama orang lain gitu. Bener sih, apalagi sekarang kan ada media sosial ya, jadi kita juga sering membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Apalagi kalau kita ngelihat orang lain itu kok lebih produktif ya daripada kita gitu. Padahal tuh setiap orang tuh pasti punya proses masing-masing ya. Jadi sepengetahuanku juga dalam Islam tuh kita diajarkan buat selalu bersyukur dan tidak membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Setuju banget sih. Kadang kita itu terlalu fokus membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kita tuh kurang bisa menghargai diri sendiri atau apresiasi diri sendiri. Kalau menurut kalian nih, bagaimana Islam itu mengajarkan bagaimana mahasiswa itu untuk menghidupi kehidupan kuliah zaman sekarang? Aku dulu deh ya. Jadi sepengetahuanku itu Islam tuh mengajar kita tuh keseimbangan. Kita tuh boleh ngejar pendidikan, karir, tapi kita tuh harus jangan sampai kita tuh ngelupain ibadah, apalagi kesehatan. Bener sih, terus juga Islam kan mengajarkan niat. Jadi kalau semisal kita kuliah ini dengan niat untuk mencari ilmu dan juga untuk membanggakan orang tua, insya Allah kuliah kita itu akan jadi ibadah. Dan ketika kita merasa capek atau stres, kita juga diajarkan untuk beribadah
sholat, dan berdoa. Nah, di situ kita juga harus menyempatkan sebaik-baiknya untuk beribadah. Benar banget. Jadi bukan cuma fisik yang harus dijaga, tetapi mental dan juga spiritual itu juga penting. Nah, sebelum memasuki penutup, aku mau kalian kasih tips nih buat mahasiswa yang lagi berjuang menjalani kehidupan kuliah zaman sekarang. Kalau dari aku sih, kita jangan terlalu memaksakan untuk sempurna ya, apalagi di depan dosen, karena istirahat itu penting banget. Bener sih itu. Terus kita juga harus belajar mengatur waktu, manajemen waktunya itu juga harus bagus. Jadi antara tugas kuliah, organisasi, atau misalnya ada kesan yang tadi kita bahas, itu tetap balance. Dan juga jangan lupa tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu nggak butuh kita yang butuh Allah. Masya Allah, keren banget teman-temanku. Semoga teman-teman mahasiswa di luar sana tetap semangat menjalani kehidupan kuliah di zaman sekarang ya. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa mahasiswa zaman sekarang tuh penuh struggling. Namun, dengan memanfaatkan teknologi yang bijak, menjaga kesehatan mental, dan juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, kita bisa menjalani kuliah dengan lebih baik. Terima kasih kepada teman-temanku, Anissa, Syifa, dan juga Bunga, atas cerita pada podcast hari ini. Sama-sama, semoga berubah. Semangat terus buat semua mahasiswa. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap terus. Baik teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini kita akan mewawancarai nih salah satu mahasiswa mengenai iptek di dalam dunia perkuliahan. Sebelum itu boleh dong perkenalan diri dulu dari nama, fakultas, dan angkatan. Hai guys, kenalin aku Dea dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 25. Jadi menurut Kak Dea nih, kira-kira iptek di dalam dunia perkuliahan itu penting gak sih? Penting banget karena IPTEX membantu mahasiswa memperoleh ilmu, mengembangkan keterampilan, dan mempermudah proses pembelajaran. Terus menurut Kak Dea sendiri, kira-kira kemajuan iptek ini dapat mempengaruhi nilai keislaman mahasiswa gak? Bisa tergantung bagaimana mahasiswa menggunakannya. Jika digunakan dengan bijak, IPTEX itu dapat mendukung pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Oke, terima kasih ya Kak Dea atas jawabannya. Sekian saja dari wawancara, terima kasih. Boleh dong Kak perkenalan diri dulu dari nama, fakultas, dan angkatan. Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama aku Isma Fitriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2020. Menurut Kak Isma sendiri nih, kira-kira iptek di dalam dunia perkuliahan itu Penting ya, karena itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa, apalagi untuk memperluas wawasan, lalu meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Terus menurut Kak Isma sendiri nih, kira-kira kemajuan iptek itu dapat mempengaruhi nilai keislaman mahasiswa? Sepertinya iya ya, tapi ya menurut pendapat saya iya, kemajuan IPTEX itu membawa pengaruh ganda terhadap mahasiswa, yaitu bisa jadi dalam pengaruh positif maupun negatif. Apabila kalau tergantung bagaimana cara memanfaatkannya, yaitu cara mahasiswa itu memanfaatkan di dalam IPTEX tersebut. Terima kasih ya Kak Rista sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Jadi sekian wawancara mengenai iptek, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.